Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua ini, secara jelasnya perlu Anda ketahui learning outcome pertemuan minggu kedua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian seminar. Kemudian mampu menguraikan tujuan seminar. Mahasiswa mampu mengaplikasikan fungsi seminar dalam kelas. Mahasiswa mampu menyebutkan ciri-ciri seminar. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian seminar ya. Seminar itu suatu pertemuan dalam satu kelompok yang sengaja diselenggarakan dan membahas suatu masalah atau topik ya, mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Jadi oleh karena itu, jika ada sebuah seminar itu temanya apa, topiknya apa, ya itu isu-isu yang perlu dicari solusinya, kemudian dibahas dan didiskusikan. Jadi oleh karena itu dalam seminar itu kan memang harus ada pembicaranya, ada keynote speakernya yang akan membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam topik temanya. Ya, ada tema besar misalnya tentang perkembangan seni pertunjukan misalnya dalam era 4.0. Nah, terus apa itu kan? Jadi 4.0 itu kan komunikasi tentang budaya, komunikasi tentang ilmu, itu tidak ada batasnya lagi. Jadi seperti yang kita alami sekarang kan, kita mengetahui di zaman sekarang ini kita orang ada apa-apa aja di Amerika, di Eropa sana kita mengetahui gitu. Jadi perkembangan ilmu khususnya tari atau seni pertunjukan, nah itu ada tidak ada dinding pembatasnya. Artinya bagaimana seni itu orang mengetahui gitu. Kita menulis, contohnya saya pernah tulisan saya tentang analisis gaya tari piring. Terus ada ditawar oleh seorang karena itu saya seminarkan, lalu ada proceedingnya, lalu ada yang meng-email saya minta tulisan itu gitu. Tapi dia minta buku gitu kan. Tapi karena ketika itu saya tidak begitu paham artinya ini bagaimana caranya kita buat buku, nanti takut nanti kita ditipu atau bagaimana. Jadi sehingga ketika itu saya tidak 2016 ketika itu tidak begitu menggubris gitu. Jadi tulisan-tulisan kita tuh dapat saja diketahui oleh orang-orang. Oleh karena itu di dalam seminar itu di kejujuran. Anda membuat makalah itu suatu kejujuran. Oleh karena itu Anda perlu merujuk tulisan-tulisan yang ada di internet supaya tulisan Anda itu tidak sama. Kalau pun Anda membaca harus menjelaskan itu tulisan siapa gitu. Nah itu di dalam seminar solusi yang dimaksudkan. Jadi pendapat lain juga mengatakan seminar ialah suatu pertemuan yang dilakukan sekelompok orang dengan tujuan dan dapat membahas suatu topik ya tertentu dan mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya jawab. Jadi dalam bentuk tanya jawab ya, karena dalam seminar sebenarnya kita kan tidak mengajar, tidak menggurui, tapi kita mendiskusikan, sharing gitu. Jadi kita share ilmu kita atau penelitian kita, lalu mereka bisa menjelaskan. Sebenarnya bisa bertanya. Jadi mereka enak kalau kita ikut seminar, kita bisa bertanya, kita bisa menjelaskan, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan info terkini gitu kan, isu-isu terbaru gitu kan, itu yang perlu sekali. Kemudian secara etimologisnya kata seminar ini berasal dari kata Latin. Jadi seminarium yang artinya ialah tanah tempat menanam benih. Jadi ini, namun tentu saja kata itu didefinisikan dengan secara harfiah, tapi lebih kepada bentuk pengajaran akademis yang dilaksanakan oleh suatu universitas atau juga organisasi. Jadi tanah tempat menanam benih itu seminarium itu
ya memang disitulah kita sebenarnya apa, wadah untuk mendiskusikan ilmu pengetahuan. Nah itu isu-isu terkini, topik-topik yang terbaru itu. Kemudian seminar itu bahwa dalam kegiatan seminar itu suatu pertemuan yang diselenggarakan dengan teknis tertentu, suatu pertemuan yang bersifat massal atau diikuti orang banyak, pertemuan yang syarat dengan informasi dan pembelajaran, pertemuan yang melibatkan proses diskusi ilmiah dan bermanfaat bagi pihak manapun. Nah, itu dia. Jadi pada pihak manapun ya, itu yang perlu kita pahami. Kemudian tujuannya apa gitu? Seminar itu tujuannya apa? Kenapa sih Anda harus ikut seminar, belajar seminar gitu kan? Jadi makanya Anda sebenarnya kalau seminar jurusan tuh Anda jangan sampai misalnya tidak lulus. Sebenarnya istilah tidak lulus nggak ada, cuman harus dibenahi lagi gitu proposalnya. Lalu diseminar kembali gitu. Kalau isu-isunya berbeda dengan saran-saran itu, nah itu memang Anda harus mengulang kembali. Tapi ya, sebenarnya tidak ada istilah tidak lulusnya gitu kan. Tapi gagal seminar lah kayak itu kan. Tapi jangan dijadikan suatu beban yang membuat Anda tuh lebih anjlok lagi. Itu yang perlu Anda pahami. Pada dasarnya tujuan kegiatan aktivitas seminar ini ialah menyampaikan suatu pendapat dan hal baru kepada para peserta. Dengan begitu para peserta seminar tersebut akan mendapatkan informasi baru yang dapat dikembangkan menjadi suatu yang lebih luas kepada orang banyak. Nah itu yang perlu kita pahami. Kemudian apa fungsinya? Fungsi seminar itu apa? Fungsi seminar secara umum ini adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi, sebagai media untuk menyampaikan gagasan baru, sebagai media untuk memiliki sifat ilmiah dan kepada memberikan informasi terbaru, kemudian memberikan pengetahuan dan pembelajaran kejujuran dalam artikel-artikel ilmiah. Dengan begitu para peserta dapat memanfaatkan informasi tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Peserta mendapatkan ilmu dan kita juga mendapatkan ilmu dari beberapa peserta yang mempresentasikan seminar itu. Setiap kegiatan atau aktivitas seminar pada umumnya diakhiri dengan suatu kesimpulan atau solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Solusi itu dapat pula diaplikasikan oleh para peserta seminar di dalam kehidupannya, baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita seminar tentang seni pertunjukan, tentang tari, tentu kita, Anda, saya juga dapat menimba ilmu, kemudian saya dapat mengaplikasikan juga, apakah itu dalam kelas, apakah itu dalam penelitian, apakah itu dalam membuat artikel, apakah itu untuk membuat buku ajar, segala macam. Nah itu saya meluruskan, kita dapat meluruskan keilmuan kita. Itu sebenarnya, oh ternyata selama ini saya salah, oh ternyata perkembangannya begini sekarang. Nah itu makanya seminar. Kita kadang mahasiswa ya, bukan apa-apa ya, anak saya dulu S1 di kedokteran tuh ya, tiap sebentar seminar, biasa aja dia bayar 2 juta ikut seminar, sekarang 2 juta, tapi karena dia disayang oleh dosennya ketika itu, jadi dia sering dapat honor-honor juga, jadi dia membayar sendiri, nggak minta ke saya. Jadi Bu harapkan apa bedanya ya kita dengan Anda dengan anak saya itu, sebenarnya saya lihat Anda juga banyak menari di mana-mana, tetapi kecenderungan Anda itu konsumtif gitu kan. Anda membeli baju, membeli ya saya lihat mahasiswa Senda Tasik lebih ke konsumtif. Kita bandingkan dari masuk pertama dengan sudah jadi penari. Tapi kalau ada keilmuan lain gitu kan, kedua-duanya anak saya tuh dia lebih kepentingannya untuk membantu orang tua dalam untuk mendukung pembelajaran. Jadi dari dulu saya tahu sekali itu karakter dia. Kalau dia minta duit tuh memang pas-pasan gitu. Anak Bu Afid juga seperti itu saya lihat. Jadi kalau tapi beda dengan Anda. Saya lihat Anda pakaian, penampilan tuh Anda lebih perlu gitu. Sebenarnya nanti ada kesempatan bagi Anda kalau sudah bekerja. Itu yang perlu. Kejarlah ilmu itu. Itu yang Ibu pesankan ya. Saya juga begitu dulu. Kalau ada dapat honor mengaji, baca Quran, menyanyi, menari, saya di Jogja dulu sangat laris sekali gitu. Kami dengan Ibu Desviarni menari di mana-mana.
saya tambah lagi mengajar ngaji orang tua-tua, orang baru masuk Islam di Jogja, kemudian tambah lagi dengan saya membaca Al-Quran pada pesta perkawinan, saya dapat amplop sendiri gitu kan. Kami juga menari dari Institut Seni Indonesia dulu sama-sama gitu kan, kami jadi penari gitu, dapat honor. Tapi semuanya itu kita gunakan untuk membeli buku, untuk ini mungkin beda dengan sekarang ya, tapi bukan apa-apa, saya bukan membanggakan anak saya, tapi memang dia seperti itu. Mungkin dia tahu bagaimana susahnya saya mencari duit gitu, sampai menulis sampai pagi kadang-kadang, ya gitulah ya. Anda perlu kesadaran itu yang Anda harus miliki, itu perlu itu, karena duit orang tua Anda susah mencari kan ya. Mudah-mudahan tidak semua Anda seperti itu, mungkin ada juga Anda yang membayar SPP dari duit yang Anda dapatkan, mudah-mudahan Anda sukses gitu kan. Tapi bagi yang mendahulukan menjadi orang konsumtif, bergaya semua itu, sadarilah bagaimana sebenarnya. Nah itu yang seminar-seminar itu kena ikuti, jangan malas-malas gitu. Akhirnya Anda buat skripsi kan, jadi beban bagi kami semuanya. Kalau ketika proposal itu sakit kepala memeriksa. Dan makanya saya sarankan dari sekarang silakan cari topik untuk seminar supaya Anda bisa membuat makalah. Itu yang perlu sekali. Bagaimana memunculkan permasalahan, bagaimana membuat latar belakang. Nah itu yang perlu sekali. Para peserta seminar tersebut biasanya akan mendapatkan sertifikat. Nah itu dia, merupakan suatu bukti bahwa mereka telah sudah memiliki ilmu pengetahuan yang baru di bidang tertentu. Sertifikat itu dapat menjadi bagian tambahan kualifikasi kompetensi seseorang, baik di dunia kerja maupun juga profesional. Kemudian apa ciri-ciri seminar? Ciri-ciri seminar apa? Seminar ini mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan kegiatan atau aktivitas diskusi lainnya. Mengacu pada pengertian seminar, ada pun ciri kegiatan atau aktivitas seminar yang lain sebagai berikut ya. Berbentuk forum. Pertama, dia berbentuk forum. Di dalam suatu forum itu terjadilah interaksi antara audiens. Terjadi interaksi antara audiens dengan keynote speaker, antara keynote speaker dengan pembicara-pembicara lainnya, antara pembicara-pembicara yang mempresentasikan makalah dengan peserta, terjadi di dalam forum itu. Kemudian mengacu pada makalah. Pembahasan materi seminar itu mengacu pada makalah atau kertas kerja yang sudah disusun atau disajikan oleh pembicara. Apapun yang dibicarakan tidak lepas daripada apa yang dipresentasikan oleh pemakalah. Itu yang perlu diketahui. Jadi kita jangan lari dari topik. Kalau bertanya, kalau memahami sesuatu itu konsentrasi kepada apa yang dibicarakan oleh pembicara itu. Itu yang kita tanggapi, itu yang kita respon, dan itu yang kita itu yang sebenarnya ilmu yang kita dapatkan. Mengacu pada makalah ya, kemudian membahas isu-isu ilmiah. Setiap kegiatan atau aktivitas seminar itu selalu mengangkat isu ilmiah yang aktual terpercaya, kemudian datanya betul-betul kredibel, artinya terbaru, kemudian tidak menipu misalnya gitu kan. Itu yang membahas sesuatu dengan keilmuan gitu kan. Kemudian adanya respon dari audiens. Dalam kegiatan aktivitas seminar, penyangga utama atau biasanya seorang ahli akan diberikan prioritas dapat merespon isi makalah yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya para audiens ini juga diberikan kesempatan untuk turut juga memberikan pendapat. Jadi audiens boleh mengemukakan pendapat, kemudian ada moderatornya gitu kan yang mengatur bagaimana jalannya seminar itu. Itu yang apa. Jadi Ibu rasa itu saja seminar Anda ketahui, dan silakan Anda baca bahan ajar yang Ibu kirimkan, karena dan kemudian Anda perlu mencari topik dari sekarang, apa permasalahan, apa tulisan yang akan Anda presentasikan, karena seminar nanti kita mempresentasikan makalah bab 1, 2, 3 seperti proposal. Ini membantu Anda untuk proposal nanti. Ya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.